Bapak Door Prize ada di sebelah kiri kami. Semua. Dan Bapak Ibu bisa menerima kuponnya pada pintu gerbang masuk sebelah kiri. Sebelah kiri atau kanan nanti diberikan tanda di jari dengan tinta, jadi tidak boleh double. Ya, bagi Bapak Ibu saudara yang masih ada tentunya. Baik, kita masih menunggu untuk persiapan acara kita sambil kita menunggu. Yang masih kosong sehingga semuanya dipastikan. Dan akses untuk bisanya. Baik, dalam sukacita, dalam ibadah dan perayaan. Ya. Sekali lagi bisa berikan Kita. baik, terima kasih. Yang beragama non-Kristen. Betul sekali, kami mohon dengan izin bagi yang masih belum menempati tempat duduknya, kami Agar kita hadirkan sukacita kebaikan yang menyertainya. Di tengah kegembiraan ini, marilah kita terus yang berbahagia, perhatikan organisasi gereja, organisasi wanita, masyarakat Jawa Timur pada masanya, Bapak Dr. Ampera Ayu dan Tika Dewi SEMM. Kita berikan aplaus sekali lagi, semangat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. baik hadirin di masa raya Natal yang berbahagia, Natal gabungan pemerintah Kabupaten Barito Timur. Haleluya. Rasa suku kita dalam ibadah. Aku bintang mainan
dari manduan ewen tanggungan bebehat tuntang kayu pikul bara hunjun baha. Iko mempakalah bangsa jetulas teh jemi mes ungkup ain. Sama kilo itu zaman huran ketika ikau mempakalah Midian. Sepatun tantara je au he hakarukuk tuntang baju je mandui daha akan lepah kinan apui. Ijibiti anak dari inakan akan itah inenga ijibiti anak hatue. Ia akan jadi pemimpin itah. Ia inggare panesehat je pintar harati, hatala je kuasa, bapa kata tahi, rajan kasana. Yesus lahir. Waktu Agustus jadi raja paling tinggi di kerajaan Romawi, dia kasih keluar perintah supaya semua orang di daerah-daerah yang ada di bawah dia pekerajaan pekuasa sedaftar untuk dorang penama for sensus. Sensus ini pertama kali dabeking waktu Kirenius jadi gubernur di Syria. Semua orang mesti pergi pada orang pe kota masing-masing for sedaftar dorang penama. Kong Yusuf itu Raja Daud pe keturunan. Dia pergi dari kota Nazaret di Galilea ke daerah Yudea di kota Raja Daud tu DP nama Bethlehem. Yusuf pergi sama-sama dengan Maria tu DP tunangan supaya dorang dua boleh sedaftar tu dong penama di sana. Waktu itu Maria sementara hamil. Kong waktu dorang di Bethlehem so DP waktu for Maria mau melahirkan. Kong Maria dah selahir satu anak laki-laki tu DP anak pertama. Dia bungkus tu anak itu dengan kain, kong kasih tidur di tanpa makan binatang. Dorang bikin begitu lantaran dorang soalnya ndak dapat tanpa for menginapakan. Horas majojo Raja Daud sebab Yusuf kesuruhan Daud kap. Yusuf nuratkan gelar ras tunangan Maria si enggo mulih kulana kerja se Bethlehem se mepak sana ia mupus. Maka ipupus name anak nasin tua di lagi ibalutina alu ampan jana ipedemna ibas pelangkah sabab lanailit ingan ibas rumah penginapan. Demikian pembacaan kitab nubuatan dan penggenapan. Yang berbahagia adalah Kapolres Barito Timur. Yang keempat dan oleh Kasih Dimas Kristen. Yang kedelapan PKK mewakili organisasi
Kami silakan kepada para pejabat dari pemerintah Kabupaten Barito Timur dan FKPD untuk bergabung bernyanyi bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami undang ke panggung. Saudara bisa lihat di situ
Oke. Nah, mari kita lihat bagian yang menarik. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 14, di situ dikatakan dengan jelas bahwa mana ada di situ? Oh, tidak ada PowerPoint-nya. Nah, ya, tapi ya, oke, kenapa di sini nggak ada? Kasih aja di sini, saudara. Kabelnya belum ada. Nanti Pak Bupati beli kabelnya buat tahun depan. Kalau undang saya harus ada kabel di sebelah sana ya. Mari kita baca firman Tuhan hari ini di dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Operator boleh bantu saya karena saya perintahkan dia tidak mau jalan ya. Yuk, mari yang bisa baca tulisan ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemuliaan. Lanjut. Di situ dikatakan dalam terjemahan bebas, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi setiap saudara dan saya yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu malam ini kita akan belajar sesuai subtema yang diberikan kepada saya, yaitu jadilah orang yang membawa damai dan berkat. Bilang kiri kanan saudara yang di sebelah kanan, bilang ke sebelahnya, bilang jadi pembawa damai dan berkat. Yang di depan saya bilang kiri kanannya, jadi pembawa damai dan berkat. Yang kiri, jangan cuma di belakang situ duduk, saya lihat bukannya kebaktian, minum air jeruk, iya kan? Jualan balon, ya luar biasa ini Natal saudara ya. Ayo bilang di sebelahnya, jadi pembawa damai dan berkat. 1, 2, 3. Dan malam ini kita belajar singkat saja tindakan apa yang harus warga Barito Timur lakukan agar kita sungguh-sungguh bisa menjadi pembawa damai dan berkat. Kita belajar hari ini dari para gembala. Kalau bicara Natal maka selalu bicara tentang gembala-gembala yang tidur di padang rumput di Efrata. Singkat saja kita akan belajar apa yang bisa kita pelajari agar pulang dari tempat ini. Barito Timur bahkan dikenal di Kalimantan sebagai warganya, masyarakatnya bukan saja punya identitas beragama, tetapi menghidupi agama itu, yaitu pembawa damai dan berkat. Ada amin? Ada amin, semuanya ada amin. Pokoknya bersukacita hari ini. Nah, mari kita belajar. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi pembawa damai dan menjadi pembawa sukacita dan berkat bagi banyak orang. Yang di belakang dengar, ini yang di belakang kalau zaman Tuhan Yesus dulu nih kita datang kita berantakin dagangannya nih Pak. Karena dia bukan dengar firman Tuhan, dia sibuk aja dagang. Ya kan? Ayo semua diam dulu dengar firman Tuhan. Selesai acara kalau Tuhan berkati dagangannya pasti laku. Ada amin? Iya, oke, puji Tuhan. Mari kita lihat. Di dalam Alkitab, di situ dikatakan jelas, di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-9, tiba-tiba malaikat Tuhan datang, lalu mereka ketakutan, dan malaikat itu bilang, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu berita besar, berita sukacita. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud, dan seterusnya. Apa yang bisa kita pelajari? Dengar baik-baik ibu-ibu yang di sebelah kiri. Gembala-gembala itu takut ketika Tuhan datang. Lihat yang di sebelah kanan. Perhatikan baik-baik kalimat saya. Gembala itu takut yang di depan. Kenapa gembala itu takut? Karena dia tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya ingin katakan di sini, di tempat ini, Kristen bukan sekedar hari Minggu. Pendeta, uang cuma 5 juta, 5 jutanya tapi dia nipu. Padahal dia saudara Pak Pendeta sama saya. Sekandung lagi. Aduh Pak Pendeta sakit hati banget. Saya ingin katakan saudara, orang yang mau menjadi berkat, menjadi pembawa damai, dia harus membiarkan dirinya diperbaiki oleh firman Tuhan. Siapa yang bisa menghakimi kita? Siapa yang bisa membetulkan jalan hidup kita? Hanya firman Tuhan. Gembala gerejamu nggak bisa, pendetamu juga nggak bisa, siapapun nggak bisa, karena manusia tidak dan sangat sukar untuk lurus, tetapi firman Tuhan tetap lurus. Oleh karena itu Bapak Ibu, khususnya ini nih
para pegawai-pegawai di rumah yang bagus ini, sesibuk apapun saudara, berhentilah sejenak untuk membaca firman Tuhan. Jadilah orang yang punya waktu untuk firman Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, beri waktu. Ayo beri waktu. 1, 2, 3 untuk firman Tuhan. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kau dengar orang di bar tim ini akan beri waktu untuk firman Tuhan, sehingga subtema kita yaitu menjadi berkat, menjadi pembawa damai, itu boleh terjadi setelah ibadah malam ini. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang rajin gereja, tidak pernah bolos gereja, tidak pernah absen kegiatan, latihan paduan suara tidak terlambat, tapi masih mendengki, tapi masih musuhan, tapi masih tidak suka sama mertua. Saya nggak suka Pak Pendeta sama mertua. Mertua saya cerewet sekali, bawel sekali. Kalau ketemu saya kerjanya minta duit terus. Jadi saya sulit ketemu mertua saya. Saya benci Pak Pendeta. Umur udah 140 nggak mati-mati. Rasanya hidup susah banget kalau ketemu mertua. Saya doakan mertuamu umurnya 250 supaya kau mati duluan, ya kan? Jadi yang pertama, beri diri untuk dengar firman Tuhan. Alkitab mengatakan gembala sedang tidur di padang, lalu datang malaikat, mereka takut karena hubungan mereka tidak baik. Lalu malaikat bilang jangan takut, dan mereka memutuskan untuk mendengar. Apa akibat orang yang mendengar firman Tuhan? Akibat orang yang mendengar firman Tuhan, dengar baik-baik, dia akan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, bertindak sesuai firman Tuhan. 1, 2, 3. Lihat, Alkitab menulis dengan jelas di situ, ya kan? Dalam terjemahan bebas dikatakan, setelah malaikat-malaikat itu pergi, gembala itu mendengar firman Tuhan, dan satu sama lain berbicara, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apakah yang dikatakan Tuhan itu benar. Saudara yang sudah pernah ke Israel, saudara pasti tahu, kalau di sini padang gembala, maka Bethlehem itu ada di Tugu yang tadi sore saya buat TikTok di sana. Tadi saya sudah kasih lihat Bapak pejabat kita. Saya bangga masuk sini. Saya sampai bikin TikTok di Tugu itu, selamat datang. Saya sampai 3 kali ulang, drivernya Mas Yudi, saya bilang tolong videoin saya. Lalu saya lagi enak-enak tengah bicara, motor lewat, mending motornya 50 juta, motor hidup segan mati tak mau, tetapi bunyi knalpotnya sampai 1 bar tip, gitu. Ulang lagi. Yang ketiga, saya bilang nggak apa-apa, di Barito Timur banyak pembalap, mainkan terus. Saudara lihat, setelah malaikat itu pergi, mereka bicara satu sama lain. Dampak dari mendengar firman Tuhan, maka dia akan melakukan firman itu. Alkitab mengatakan mereka cepat-cepat. Hello, kita orang Kristen kadang-kadang tidak berani cepat-cepat untuk melakukan hal yang benar. Lambat-lambat, harga diri tinggi, gengsi luar biasa. Pak Pendeta, dia itu di Bartim baru aja kerja tuh, baru 3 tahun sombongnya minta ampun. Saya lahir di sini, bapak saya sudah kerja di sini. Dia tidak tahu sih kita yang bangun ini kota. Bapak Ibu, kalau ada yang masih bicara seperti itu, bertobatlah. Karena kalau kau memberi yang terbaik buat Barito Timur ini, tapi kalau dasarnya firman Tuhan, maka kita nggak akan pernah bicarakan itu. Biar Tuhan yang membalaskan itu. Biar Tuhan yang memberkati saudara berlipat kali ganda tanpa kita pengumuman. Oleh karena itu hari ini kita belajar, orang yang baca firman Tuhan, orang yang dengar firman Tuhan, dia akan hidupi tindakannya dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, apalagi kalau kau pendeta, kau gembala, kau pengerja, kau majelis, tadi ada bahasa Batak, kau sintua, ya, tadi ada bahasa Manado ya, ada majelis, tapi hidup nggak ada damai, hidup nggak ada sukacita. Setiap minggu baca firman Tuhan, setiap minggu habis kolekte bersama umat di segala abad, kan diri sendiri. Saudara tahu yang paling susah dalam hidup ini, berkelahi dengan diri sendiri.
Yang paling susah dalam hidup ini bertanding dengan diri sendiri. Yang paling susah dalam hidup ini mengalahkan diri sendiri. Kalau kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, maka di luar yang ada adalah kedamaian. Biarkan orang lain tidak damai dengan prestasi kita, itu urusan dia. Bapak Ibu, kalau kita diomongin sama tetangga oleh karena prestasi kita, biar aja dia ngomong berbusa-busa sampai habis kalimatnya. Kita akan naik terus ke atas, tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Oleh karena itu belajar dari para gembala. Dia tidak takut menghadapi resiko. Dia menjadi gembala yang hebat. Dia berani mengatakan kebenaran di dalam hidupnya. Gembala-gembala itu mengajarkan saudara dan saya berani ambil resiko. Hari ini orang Kristen harus berani ambil resiko apapun posisi saudara. Sama-sama dengan saya katakan, ambil resiko. Nggak ada yang berani bilang begitu kecuali yang di belakang saya. Soalnya semuanya pendeta. Mungkin pendeta ambil resiko karena jemaatnya kagak damai-damai itu. Sebelah kiri siap ambil resiko? Depan? Kanan? Wah, ini anak-anak muda siap. Saya tahu kalau sebelah kanan kiri bikin nih kok lama banget, perut mulai lapar. Kalau ke gereja cuma cari makan, salah saudara, mendingan di rumah. Bisa ceplok telur, masak mie instan, sambil nonton sinetron Korea. Di sini masuk ya sinetron Korea. Generasi muda sekarang luar biasa. Ibu-ibu nontonnya bukan sinetron Korea. Tersanjung 1 sampai 400. Hafal dia. Tapi ditanya kita perjanjian lama, nggak hafal. Karena lebih seru nonton Tersanjung 1 sampai episode 400. Hidup harus berani jujur, ibu bapak. Gembalakah kita, pendetakah kita, majeliskah kita, bupatikah kita, ketua DPRD-kah kita, kapolreskah, apalagi kakak semualah, kaum wanitakah, ya kan, ketua koremkah, kodimkah, siapapun kita, kalau kita percaya Kristus Yesus itu Tuhan kita, yuk berani hidup jujur. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini dia ingatkan saudara dan saya, ayo berani hidup jujur. Yang terakhir saudara, saya juga nggak mau lama-lama, saya takut anak saudara nangis karena takut balonnya mulai kempes, ya. Mari kita lihat, ini yang menarik sebetulnya menjadi kunci malam ini. Saudara dan saya dengar baik-baik. Saudara pulang dari tempat ini, jabatan nggak berubah. Saudara pulang dari tempat ini, gaji nggak naik, saudara. Saudara pulang dari tempat ini, masalahmu mungkin belum selesai. Saudara pulang dari tempat ini, ekonomi mungkin belum berubah. Tapi hari ini kita diajarkan oleh para gembala yang hidupnya jauh dari kita dibanding hidup kita secara ekonomi, strata sosial. Alkitab menulis dengan jelas, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Apa sebabnya saudara? Karena apa yang dia dengar dan dia lihat itu sama. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Orang kalau sudah dengar dan lihat dan merasakan bagaimana karya Tuhan dalam hidupnya, maka dia akan mengubah paradigmanya tentang Tuhan. Mungkin sebelum Natal hari ini, si suami pulang dan bilang sama istri, "Mama, sampai Desember gaji di bulan 12 masih UMR. Bagaimana kita bisa hidup cukup?" Teman saya bilang, "Pak Pendeta, di Jakarta UMR 5 jutaan Pak Pendeta." Mati, bahasa Jakarta bilang gini, mati gua. Mana cukup hidup di Jakarta 5 juta. Saya bilang, umur berapa? 58. Sama kita, kok gak mati-mati? Banyak orang bilang uang kita sedikit, kita bisa mati, tapi gak mati-mati. Oleh karena Tuhan tetap pelihara. Makanya orang yang dengar, orang yang menghidupi firman dan berani jujur akan firman, maka paradigmanya, pola pikir tentang Tuhan berbeda. Pulang dari tempat ini jangan marah-marah. Pulang dari tempat ini bernyanyi seperti para gembala, memuliakan Tuhan.
Nanti Januari tidak ada bonus, nggak masalah. Terima uang, bilang sayangku, ini gaji kita hidupi keluarga ini 25 tahun, kita nggak pernah kurang. Bahkan anak kita wisuda, berarti Tuhan baik. Kalau kita kasih kolekte kah, kasih persembahan diakonia kah, kasih perpuluhan kah, sumbang ibu-ibu, janda-janda kah, tidak akan pernah kurang. Kalau paradigma kita tentang Tuhan benar, maka hidup kita pun jadi benar. Pulang dari tempat ini engkau tetap petani, pulang dari tempat ini engkau tetap karyawan, tapi engkau akan bekerja dengan cara yang berbeda. 2 hari lagi kita tinggalkan 2023. Halo ibu-ibu, bapak, 2 hari lagi kita tinggalkan 2023. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Kita masih hidup hari ini, itu bukti Tuhan menyertai kita. Oleh karena itu ubah pola pikir kita tentang Tuhan, agar 2 hari lagi 2024 ketika mata kita terbuka tanggal 1, kita bisa bernyanyi, setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap hari kulihat rahmatmu, kasih setiamu tiada berubah, besar setiamu kepadaku. Katakan itu nanti. Jangan ganti tahun baru bukan dengan sukacita mabok, main judi, beli petasan. Saya berdoa berarti nggak usahlah ada pesta kembang api, Pak. Sayang duitnya, Pak. Mendingan beli beras bagi orang. Nggak lucu bakar-bakar. Kecuali kita memang PAD atau apalah pendapatannya berlipat-lipat kali ganda, boleh. Nggak usah, sadar diri. Lagian juga ibu-ibu juga sadar diri, anaknya nggak usah dibeliin lah kembang api. Suruh nonton TV aja ada kembang api 24 jam nggak habis-habis. Bakar-bakar di TV, meledak tangannya mau putus. Kalau kita tahu bersyukur. Kalau saudara bilang uang kita masih kurang, tapi mengisi Natal dan Tahun Baru pulang mabok. Glory, glory, haleluya. Yesus ulang tahun, kita yang mabok. Kebalik-balik dunia ini. Jadi hari ini kita diingatkan, orang yang mengalami Tuhan, pola pikirnya berubah. Orang yang mengalami Tuhan tahu bersyukur. Sama-sama dengan saya katakan bersyukur. Bersyukur. Bilang yang keras, bersyukur. Kalau di sebelah itu istrimu, bapak-bapak, kalau di sebelah itu istrimu, pegang tangannya, bilang gini, lihat mukanya, bersyukur. Cepat lakukan itu, tanda kau masih mencintai dia. Kalau kau nggak berani pegang tangan istrimu dan bilang bersyukur, cintamu sudah luntur. Dulu waktu muda gak disuruh bilang bersyukur, megang terus. Suami-suami, kalau di sebelah itu istrimu, kau pegang dia, bilang begini, cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu. Kata itu tuh mantan bub kita tuh mesti begitu. Di rumah soal berkelahi urusan lain, yang penting cintai. Di sini nggak ada. Kalau sama istri orang lain aja, jalan ke pasar udah umur 60, istri dipegang, apa sih papa malu sama cucu. Tapi ketemu temen SMA, udah 60 ketemu temen SMA bekas pacar dulu. Begitu lihat, aduh, langsung ke tembok dia bilang, aku malu pada semut merah yang berbaring di dinding menatapku curiga, seakan dia bertanya ada apa di sana. Jadi hari ini kita belajar 4 prinsip. Saya nggak lama-lama ini, pas 30 menit, ya kan? Karena nanti kalau kelamaan saya dimarahin juga sama yang jualan di sana kali. Saudara, yang pertama, tiada pernah habis hidupku. Akan berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Musik main dengan lembut. Mari masing-masing kita tunduk kepala.
Saudaraku, 1 Januari sampai 30 Desember kita boleh jalani kehidupan kita sebagaimana kita ada. Dan hari ini kita berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Hari ini kaki kita berdiri di tempat ini, kita menikmati seluruh sajian. Dan hari ini waktu kita berdiri, kita melihat bagaimana Tuhan begitu baik mengingatkan kita lewat kehidupan para gembala. Saudara, sepanjang tahun ini sudahkah kita hidup sungguh-sungguh haus dan rindu akan firman Tuhan? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Tapi kalau malam ini menjadi komitmenmu bahwa engkau akan mengisi hidupmu dengan firman Tuhan, menghidupi keluargamu dengan firman Tuhan, menjalani karirmu dengan firman Tuhan, dan kalau itu janjimu, kau boleh tunduk kepala, tutup mata, kau berdoa. Kau nggak perlu lihat kiri kanan, kau hanya perlu buat janji sama Tuhan bahwa mulai malam ini hidupku akan terus mencari kebenaran firman Tuhan, hidupku akan terus menerima kebenaran firman Tuhan. Kalau itu doamu, berdoalah, buat komitmenmu sama Tuhan. Kau nggak perlu ke depan, kau nggak perlu angkat tangan, kau perlu hanya berkata-kata kepada Tuhan, buat janji. Malam ini saudara, ketika kita berkumpul menjadi sukacita di bulan Desember, menjadi puncak di tanggal 30, sudahkah kita menghidupi firman Tuhan sepanjang tahun ini? Dalam karirmu, dalam studimu, menjadi ibu rumah tangga, menjadi suami. Sungguhkah kita jadi orang Kristen yang hidup kita takut akan Tuhan? Kalau belum, malam ini saat yang baik untuk kita buat janji sama Tuhan. Malam ini menjadi malam kita boleh bertobat. Kau boleh tunduk kepala, tutup matamu, berdoa, dan buat janji sama Tuhan. Bilang, Tuhan, malam ini menjadi malam bukan saja saya akan dengar, tapi hidupku akan dihidupi oleh firman Tuhan. Kalau itu doamu, berdoa. Malam ini Tuhan ingatkan kita seperti para gembala yang gak dianggap, orang kecil, tapi Tuhan pilih untuk berani ngomong jujur. Hidupnya kudus, tidak ada dusta dalam perkataan. Saudara, mari bangun hidup kita, mari bangun keluarga kita, mari perlihatkan kepada anak, menantu, cucu kita bahwa kita adalah orang tua yang jujur, kita adalah istri yang jujur, kita adalah suami yang jujur, kita adalah anak-anak yang jujur, kita karyawan, kita PNS yang jujur, sehingga seluruh Barito Timur ini lihat orang-orang Kristen tempat ini jujur, tidak bohong, tidak dusta, hidupnya penuh dengan damai. Kalau kau belum lakukan dari awal tahun lalu hingga malam ini, bertobat sama-sama, tunduk kepalamu, tutup matamu, berdoa, katakan, Tuhan, aku mau jadi orang yang tegak lurus. Mungkin sepanjang tahun ini hidupmu mengeluh, kau bertanya kepada Tuhan, kenapa saya kurang terus, kenapa saya terus dijatuhkan oleh teman sekantor, kenapa anak-anak saya gagal, kenapa Tuhan jauh. Hari ini saya ingin katakan, Tuhan tidak pernah jauh dengan saudara dan saya. Mari ubah paradigma kita, mari ubah pola pikir kita tentang Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang dekat, Tuhan yang selalu menjaga hidup saudara dan saya. Bukti dari penyertaannya adalah malam ini kita berdiri di tempat ini. Oleh karena itu saudara, terus bersyukur. Bersyukur kalau kau siap jadi orang Kristen yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih malam ini buat janjimu. Kau boleh tunduk kepala, tutup matamu, berdoa. Berdoalah untuk 4 prinsip ini. Haleluya. Setiap kau yang berdoa, ucapkan 4 hal ini saudara. Katakan, Tuhan, aku akan jadi orang Kristen yang haus akan firman. Aku akan jadi orang Kristen yang menghidupi hidupku dengan firman. Aku akan jadi orang Kristen yang mau jujur menyatakan kebenaran karena firman. Tuhan, aku mau jadi orang Kristen pulang dari tempat ini bersuka cita karena Engkau selalu menyertaiku sepanjang tahun. Terima kasih Tuhan. Kau dengar setiap doa anak-anakmu di tempat ini. Kau dengar doa hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Kau dengar doa para gembala, pengerja majelis, pimpinan-pimpinan di daerah ini. Tuhan, biarlah kami boleh berubah. Dengan cara hidup para gembala, hidup kami tidak sama. Kami mau pulang dan besok kami akan menyongsong tahun yang baru. Tidak sama seperti tahun 2023. Kami akan nyatakan kuasa Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Lawan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Setiap kau yang sudah berdoa, mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih keras lagi, penuhi tepuk tangan di lapangan. Sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa.
Terpuji namamu ya Allah, Bapa yang sungguh ajaib, yang telah berkenan menjadi manusia, agar kami manusia yang penuh kelemahan ini mengerti dan memahami arti dan makna tujuan Tuhan menciptakan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, yang mengajarkan kepada kami apa arti dan makna hidup ini. Karena sungguh kami mengagungkan nama-Mu, karena kami ini adalah manusia yang paling beruntung di dunia, paling beruntung di Barito Timur, paling beruntung kemana Tuhan utus kami, karena Engkau melayakkan kami menjadi manusia-manusia yang terpilih, yang terus diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Berkatilah hamba-Mu ini, agar dalam kelanjutan tugas panggilan beliau akan terus memberitakan firman-Mu dengan penuh kebenaran, dengan penuh kejujuran, bersama semua kami hamba-hamba Tuhan dalam tugas panggilan sebagai pendeta, guru-guru agama, atau apapun kapasitas kami. Utuslah kami bagaikan gembala, bagaikan orang Majus, bagaikan Yusuf dan Maria yang hanya tunduk dan taat kepadamu, sehingga damai sejahtera di bumi sungguh akan menjadi berkat bagi kami, dan kemuliaan bagi nama Tuhan hanya dipersembahkan oleh umat-Mu setiap saat. Doa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai pelosok tanah air, terkhusus pemerintah kami yang ada di Barito Timur, bahkan untuk semua pemerintah-pemerintah di dunia ini. Kami sungguh mohon Tuhan, mampukanlah mereka memiliki kerendahan hati untuk selalu belajar takut dan hormat kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman-Mu, supaya mereka tidak pernah memimpin kami dengan tersesat, supaya mereka dapat memimpin dunia ini, bangsa Indonesia ini, Barito Timur ini, dengan sungguh-sungguh benar dan baik di dalam Tuhan. Demikian juga Bapa, kami selaku rakyat-Mu, apapun tugas panggilan kami, talenta kami akan dimampukan oleh Tuhan mengambil bagian yang benar dalam tugas tanggung jawab masing-masing, sehingga dengan bergandengan tangan dengan pemerintah kami, terutama sebagai umat pilihan Tuhan, kami tidak sekedar bergandengan tangan, tapi juga bersungguh-sungguh bergandengan tangan dalam kasih dan kebenaran, dalam damai yang sejati, untuk dapat berbuat yang lebih baik lagi menyongsong tahun 2004. Terima kasih Bapa di sorga untuk pemerintah kami secara khusus di Barito Timur ini. Engkau memperkenankan mereka menjadi hamba-hamba-Mu untuk menuntun dan mengarahkan Barito tim ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, supaya mereka menjadi teladan, menjadi panutan, mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Dan mereka dalam melayani, mereka sungguh-sungguh menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa, menyuarakan suara Tuhan kebenaran itu, seperti apa yang sudah diberitakan oleh firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biarlah para pendeta hamba Tuhan, gembala, dan semua hamba Tuhan menjadi pembawa damai dan berkat, yaitu mendengarkan firman Tuhan, suka dengan firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan tidak hanya suka mendengar firman Tuhan, tetapi juga memiliki hidup yang menghidupi firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu hidup berdampak positif
mana mereka ditempatkan, mereka bisa menjadi saksi Tuhan benar, menjadi saksi Tuhan yang sungguh memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak mau menjadi pendeta-pendeta yang biasa-biasa. Kami mau menjadi pendeta atau hamba Tuhan yang luar biasa, karena Yesus itu adalah luar biasa. Kami berdoa dalam nama Yesus, pakai semua pendeta hamba Tuhan untuk menyuarakan, mendeklarasikan kebenaran yang sesungguhnya datangnya daripada Kristus. Kristus yang dimuliakan, Kristus yang diagungkan, Kristus yang ditinggikan. Hamba-hamba Tuhan direndah-rendahkan, semuanya untuk kemuliaan, kepujian bagi nama Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dibawa datang untuk mengenal, mengasihi Engkau, hidup di dalam Engkau, bahkan juga sungguh mengenal keselamatan yang hanya di dalam dan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberkati semua pendeta-pendeta dan semua hamba Tuhan yang ada di Bartim ini, Tuhan Yesus. Memberkati mereka semua dalam tugas tanggung jawab yang Kau percayakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak dan Saudara, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para misionaris yang Kau percayakan untuk melayani baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tuhan, Kau yang mengutus mereka di daerah-daerah. Tuhan juga akan melengkapi mereka dengan kuat kuasa-Mu, hikmat-Mu, pewahyuan-Mu. Bahkan Engkau melengkapi dengan sungguh-sungguh sehingga mereka bisa memberitakan Injil Tuhan dengan keberanian yang daripada Tuhan, menyatakan kebenaran, menyatakan kejujuran, menyatakan keadilan yang sesungguhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diberitakan. Terima kasih Bapak Surga. Engkau memberkati para misionaris yang melayani di ladang Tuhan dimanapun mereka ditempatkan. Mereka tidak sendirian, tapi Yesus mengutus mereka. Mereka bersama para malaikat Tuhan berlaksa-laksa menjaga memelihara mereka dimanapun mereka ditempatkan. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya kami berdoa sekali lagi Tuhan, untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan di malam hari ini. Ini adalah malam yang indah buat kami semua, malam yang sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, yang sungguh bahkan kami itu semua hamba Tuhan untuk sungguh lagi menghidupi firman Tuhan, dan hidup kami hidup yang menjadi pembawa damai dan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kemuliaan Tuhan nampak di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah sembahyang kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa dalam surga, kami terima kasih buat kasih Tuhan yang pada saat ini, pada malam hari ini Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami. Biar itu Engkau memberikan kekuatan sesuatu hal yang luar biasa bagi kehidupan kami Bapa. Pada saat ini kami berdoa, bersepakat Tuhan untuk janda, duda, anak yatim piatu, orang jompo, orang lanjut usia, begitu juga mereka yang terpenjara, mereka yang ada di rumah sakit Tuhan, atau yang terbaring di dalam rumah Bapa. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Allah melakukan segala sesuatu yang terbaik. Biar kiranya pada malam hari ini Tuhan, malam di mana Engkau lahir dalam dunia, Engkau lahir dalam kehidupan kami dan hati kami Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan terang di tengah masyarakat yang majemuk ini Bapa. Jadikanlah kami sesuatu hal yang luar biasa, membawa berkat, membawa damai dan sukacita bagi setiap orang. Bapa, di mana Engkau telah mengajarkan bagi kami, anak-anak dan murid-murid untuk berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami dalam cobaan, dan lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, kembali kita bersatu hati dalam doa. Bapa di sorga, terpuji namamu, Engkau Tuhan yang sudah menyatakan dirimu bagi kami semua melalui anakmu Yesus Kristus yang memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Di tengah-tengah sukacita Natal yang kami rasakan di dalam hidup kami mau memberikan persembahan syukur kami sebagai ungkapan rasa terima kasih dan syukur kami karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kami, memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga kami memperoleh hasil yang terbaik dari berkat yang Tuhan berikan bagi kami.
Terima kasih Tuhan, bersama dengan persembahan yang kami berikan, kami juga mempersembahkan seluruh kehidupan kami sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan dan yang sempurna di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita memasuki persembahan syukur. Mari tetap kita puji Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dengan masih berdiri, masih siap untuk memuji Tuhan, masih siap untuk bersorak buat Tuhan kita malam ini. Kita ingin berseru buat Tuhan kita pada malam hari ini. Amin. Berikan suaranya yang lebih luar biasa. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Masih siap untuk memuji Tuhan? Masih siap untuk memuji Tuhan? Feliz Navidad, Feliz Navidad.
Iya, luar biasa sekali. Kita telah menikmati akan ibadah kita. Kita begitu diberkati sekali ya Bapak Aloy dalam ibadah kita hari ini. Betul banget. Ada sukacita, ada kegembiraan, ada pengharapan, dan tetap kita ada semangat untuk kita terus menyongsong di tahun yang baru. Saya mau melihat tepuk tangan di sebelah kanan saya yang meriah. Yang di tengah lebih meriah. Yang sebelah kiri saya lebih meriah. Iya, tepuk tangan sama-sama. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia lahir memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kita. Haleluya. Baik, kita masih menunggu kehadiran dari Bapak Penjabat Bupati Barito Timur beserta dengan istri untuk bersama-sama bergabung bersama dengan kita dalam acara perayaan Natal pada hari ini. Dan tetap kembali kita mengingatkan ya Bapak Aloy bahwa pada saatnya nanti kita akan menyaksikan ada pemuji dari Jakarta. Betul. Yaitu Michael Panjaitan yang akan memberikan puji-pujiannya bagi nama Tuhan. Sementara itu juga kita ada berbagai macam hadiah dan door prize yang menanti kepada sidang masa raya Natal. Betul banget. Door prize yang begitu besar-besar bisa dibawa pulang dan tentunya membuat keluarga kita menjadi sangat berbahagia. Iya, tidak hanya kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, puji-pujian dan kebenaran yang telah disampaikan melalui hambanya, tetapi kita juga boleh membawa berkat-berkat Tuhan dalam bentuk fisik, yaitu ada door prize di mana all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Nyanyikan sama-sama. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. I love your voice. You have led me to the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you've been so faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
kita punya Tuhan yang baik? Boleh angkat tangan sama-sama. Oh yes. Mungkin gak semua tahu lagu ini, tapi saya rindu di malam Natal ini benar-benar kita merayakan kebaikan Tuhan. Yang tahu lagunya boleh nyanyi sama-sama. Saya mau dengar suara Bapak Ibu Saudara nyanyi sama-sama. Yang bawa handphone boleh angkat tinggi-tinggi handphonenya dong. Oh iya, ada flashlightnya, ada senternya ya. Boleh nyalakan sama-sama senter handphonenya ya. Bukan untuk seru-seruan, tapi untuk mengakui bahwa ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Oke? Saya mau dengar suara Bapak Ibu Saudara saja. All my life you have been, all my life you've been so good to me. With every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. Lagu Ku Percaya Janjimu Ajaib, lagu tahun 2017. Mungkin Bapak Ibu Saudara sering dengar, gak pernah kepikiran bahwa lagu ini menjadi salah satu dari sekian banyak mungkin lagu rohani dengan download terbanyak, dengan views terbanyak di YouTube. Gak pernah kepikiran, karena lagu ini merupakan lagu yang lahir dalam sebuah pengalaman ketika saya menikah tahun 2017. Saya menikah 2017, lalu dokter vonis gak bisa punya anak. Kami kesana kemari, orang-orang berkata Michael dan istri gak bisa punya anak. Tapi hari ini saya berdiri di tempat ini, saya menyaksikan ketika dokter berkata nggak mungkin bisa punya anak. Hari ini Tuhan kasih 2 anak dalam keluarga kami. Tuhan kita luar biasa. Saya rindu hari ini setiap kita boleh menikmati janji Tuhan. Lagu ini merupakan lagu kemenangan saya bersama dengan Tuhan. Ketika semua berkata nggak mungkin, ada Yesus yang lahir bagi setiap kita berkata bagi Dia semuanya mungkin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib. Mau nyanyi apa Kak? Coba kita mendengar dulu. Pokoknya suara yang paling bagus dapat sepeda dari panitia kayaknya ya. Coba kita nyanyi lagu. Refnya aja, lagu apa? Yang mana? Pakai mic aja ngomongnya. Oh mau ngomongin katanya refnya aja. Piano aja boleh ya? Boleh. Yuk. 1, 2. Waktu kita nggak banyak, langsung lagu apa kira-kira mau nyanyi sama-sama nih ibu-ibunya nih? Mau lagu apa? Musiknya kayaknya nggak tahu ya. Berkat kemurahanmu tahu nggak bro? Oke. Aku gitu ya. Yuk nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3 go. Aku ada saat ini, semulanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini
sama-sama lagi ya. Balik ke tempat dulu. Saya Michael Panjaitan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Michael. Sementara Michael beristirahat terlebih dahulu, sudah beberapa pujian yang dinyanyikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan pasti nanti Michael akan memuji Tuhan kembali pada peringatan acara kita. Dan kita mau menyapa terlebih dulu telah hadir bersama-sama dengan kita, bersama dengan seluruh sidang masa raya Natal yang berbahagia dalam acara yang istimewa hari ini. Izinkan kami menyapa kembali telah hadir yang terhormat dan yang sama-sama kita kasihi dan kita banggakan, Penjabat Bupati Barito Timur Bapak Indra Gunawan SE MPA, beserta penjabat ketua tim penggerak PKK Kabupaten Barito Timur Nyonya Meli Nopita Indra Gunawan SHMKM. Selamat datang kami ucapkan pada acara perayaan Natal gabungan pemerintah Kabupaten Barito Timur, TNI, Polri, PKK, organisasi wanita lainnya, dan gereja-gereja sekabupaten Barito Timur dengan tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, yang diselenggarakan di Tamiang Layang pada tanggal 30 Desember 2023 akan kita mulai. Tiba saatnya kita akan menyaksikan pemutaran selayang pandang Kabupaten Barito Timur, kabupaten yang kita cintai. Ini telah berusia 21 tahun. Yang akan terus bertumbuh dan berbuah bagi negeri. Barito Timur, negeri indah di pedalaman Kalimantan. Alam, sejarah, dan kearifan lokal, negeri yang kita cintai. Hamparan dan rindang dan desiran air sungai menjadi spirit keselarasan kehidupan masyarakat Dayak dan alam sebagai karya agung Sang Pencipta yang patut kita jaga dan rawat bersama, terus bertumbuh sebagai negeri timur. Tengah bersiap menghadap tahun politik yang akan menjadi tahun penuh warna. Mari dengan semangat leluhur hantai dapat mempersatukan perbedaan dan keberagaman untuk meraih kejayaan dan kesejahteraan menuju bumi jadi janang kalalawa. Laporan Ketua Panitia Natal Gabungan oleh Sekda Kabupaten Barito Timur kepada yang kami hormati Bapak Panahan Mokhtar SI MSI, disilakan. Kita berikan tepuk tangan. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Pejabat Bupati Barito Timur, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Barito Timur, hadir Pak Kapolres, terima kasih Pak Kapolres sudah hadir, Pak Dandim atau yang mewakili Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, terima kasih Pak Ketua, dan lengkap ini Pak Ketua, Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ampera Ayunebas dan Ibu, terima kasih atas kehadiran. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur, yang saya hormati Ketua Dharmawanta Persatuan Kabupaten Barito Timur, seluruh kepala OPD, yang saya hormati dan saya kasihi para pekerja gereja, pendeta, gembala se-Kabupaten Barito Timur, seluruh unsur DPRD, unsur Polri, unsur TNI,
yang pada hari ini kita merayakan Natal bersama. Yang saya hormati dan kami banggakan seluruh tokoh masyarakat se-Kabupaten Beri Timur, tokoh-tokoh gereja. Yang saya hormati seluruh undangan yang berbahagia. Dan tidak lupa saya sangat mencintai seluruh panitia yang sudah bekerja sama dengan baik. Puji syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus bahwa kita pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul merayakan Natal gabungan untuk tahun 2023. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, sebagai umat yang beriman dan percaya bahwa perayaan Natal khususnya bagi umat Kristiani merupakan suatu hal yang sangat dinanti-nantikan, bahkan menjadi suatu momen ulang tahun yang berbeda dari hal-hal lain yang ada di muka bumi ini. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami melaporkan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan kita pada malam hari ini adalah berdasarkan APBD tahun anggaran 2023, khususnya DIPIA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur. Yang kedua, surat keputusan Bupati Barito Timur nomor 180/463/2023 tanggal 21 November tahun 2023 tentang Panitia Pelaksana Perayaan Natal Gabungan Pemerintah Daerah, TNI, Polri, DPRD, PKK, organisasi wanita lainnya dan gereja-gereja se-Kabupaten Barito Timur tahun 2023. Adapun tujuan kegiatan yang pertama, peningkatan iman serta memupuk rasa persaudaraan serta membangun toleransi interumat beragama Kristen, khususnya antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah. Yang kedua, menjalin keakraban serta kerukunan antar umat beragama tanpa membedakan suku, ras, dan golongan. Yang ketiga, meningkatkan peran aktif warga gereja dalam menjaga ketertiban, ketentraman sehingga pembangunan dapat berlangsung dengan baik dan dapat diteruskan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan. Adapun kegiatan di dalam perayaan ini, yang pertama ibadah Natal, yang kedua perayaan Natal. Sumber dana pembiayaan untuk kegiatan ini yang pertama dari DIPIA Pemerintah Kabupaten Barito Timur di Sekretariat Daerah, yang kedua sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Pada saatnya nanti mohon berkenan Bapak Penjabat Bupati Barito Timur memberikan arahan dan sambutan. Dan pada kesempatan ini sekali lagi kami atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Kabupaten Barito Timur yang kebetulan bisa hadir pada malam hari ini. Seandainya pelayanan kami panitia terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf. Dan pada kesempatan hari ini juga berkenan saya menyampaikan ucapan terima kasih
yang sebesar-besarnya juga kepada Bapak Pendeta Rio Benyamin Pangabean yang sudah berkenan hadir bahkan menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Walaupun terus terang saja Pak Bupati, kami menghubungi juga waktunya sangat mepet karena jadwal para pendeta, dan juga nanti kami bersyukur Pak Pendeta juga bisa meluangkan waktu. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Pak Pendeta Rio. Terima kasih Pak Pendeta Rio. Yang kedua, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara saya Pak Mikael Panjaitan yang sudah juga berkenan hadir, karena ini juga waktunya mepet, jadwal para penyanyi artis ibu kota ini sangat padat. Nah, sekali lagi Pak Mikael dan Mas Edi, terima kasih. Kalau Mas Edi ini sering hadir di Tamiang Layang, untuk Mikael baru kali ini ya. Terima kasih Mas Mikael, walaupun memang waktu juga mepet. Ini untuk Pak Pendeta Rio, besok pagi subuh-subuh juga harus balik karena tanggal 1 juga di Denpasar kayaknya Pak Pendeta Rio. Untuk Mas Mikael juga setelah kegiatan ini juga balik ke Jakarta karena ada kegiatan lain yang sudah menunggu. Saya minta ke Mas Edi kemarin sebisanya harus bisa hadir, jadwal kita atur. Baik, terima kasih untuk semuanya atas segala dukungan kita, dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan kepala OPD karena dengan partisipasi mereka sudah memberikan bantuan Pak Bupati berupa door prize yang kita sudah siapkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat bagi semua melalui kegiatan malam hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk sambutan dan laporan yang telah disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur selaku Ketua Panitia Natal Gabungan, di mana kita melihat bahwa dedikasi beliau sangat tinggi sekali ya Pak Roy dalam pelaksanaan acara ini sehingga semua bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Terima kasih untuk Pak Ketua yang luar biasa sehingga kegiatan ini boleh terlaksana dengan baik. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur yang kami hormati, Bapak Haji Ahmadi SAG MAP, disilakan. Baik, bisa berikan tepuk tangan aplaus yang meriah untuk Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pejabat Bupati Barito Timur, Bapak Indra Gunawan SEMA, MPA. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur beserta unsur pimpinan lainnya dan anggota. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur
Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau yang mewakili, yang saya hormati Kapolres Barito Timur, yang saya hormati Dandim Bontok atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ampera Aimi Bas beserta Ibu, yang saya hormati Ketua Kepala SOPD Camat se-Kabupaten Barito Timur, yang saya hormati seluruh pengurus gabungan organisasi wanita, yang saya hormati para pimpinan gereja, pendeta, pastor, hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan wartawan, media cetak dan elektronik, yang saya hormati seluruh undangan sidang masa raya Natal yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita pada hari ini dapat berkumpul bersama-sama dalam acara perayaan Natal tahun 2023. Kita bersyukur bahwa di tahun 2023 ini umat Kristiani dapat melaksanakan ibadah dan perayaan Natal dengan tertib dan lancar. Semua karena berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Pejabat Bupati Barito Timur, undangan sidang masa raya Natal yang berbahagia. Natal merupakan hari raya bagi umat Kristiani, hari yang penuh sukacita, dan Natal menjadi tanda hadirnya Sang Pembawa damai. Damai di hati, baik dalam hubungan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Melalui tema Natal yang telah ditetapkan oleh PGI dan KWI tahun 2023 ini, dengan tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Tema ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-14, mempunyai makna bahwa damai sejahtera sebagai suasana hidup yang damai, rukun dan tentram. Ini tidak hanya berkaitan hubungan antara manusia dengan Tuhan saja, tetapi juga hubungan antara sesama manusia dan antar manusia dengan alam semesta. Hal ini tentu sangat melekat dengan kita karena kita tahu bahwa Indonesia penuh dengan keragaman suku, ras, agama, tradisi, adat istiadat, dan bahasa. Terlintas bagi kita bahwa kebaikan Tuhan itu nyata tercurah di negeri ini karena kita dipersatukan di tengah perbedaan. Bapak Pejabat Bupati Barito Timur dan seluruh sidang masa raya Natal yang berbahagia, sebentar lagi kita akan menyelenggarakan pemilihan umum, memilih anggota legislatif dan memilih presiden dan wakil presiden. Mari kita terus menjaga toleransi, menjaga persatuan, menjaga perdamaian. Perbedaan pilihan politik itu wajar, tapi bukan sebuah penghalang bagi kita untuk terus menciptakan kerukunan, kebersamaan, serta mengutamakan kepentingan kemanusiaan demi memajukan negeri dan daerah yang sama-sama kita cintai ini. Bapak Pejabat Bupati, sidang masa raya Natal yang berbahagia, kita juga patut bersyukur bahwa di Kabupaten Barito Timur untuk tahun 2023 pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal dapat berjalan dengan lancar dan penuh hikmat. Semoga Natal tahun ini menjadi momen yang baik untuk terus menjaga kebersamaan dan kerukunan sesama umat beragama. Kerukunan dan kebersamaan adalah modal yang sangat besar dalam pembangunan Kabupaten Barito Timur menuju bumi jari janang kelelawar. Akhirnya, saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur beserta seluruh jajaran dan juga atas nama keluarga dan pribadi mengucapkan selamat Natal 25 Desember tahun 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Semoga di tahun yang baru kita semua terus dalam perlindungan
Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya akan menyampaikan 3 buah pantun. Ada kapal di atas perahu, perahu besar mendarat di hulu. Selamat Natal dan Tahun Baru, semoga ceria dan sukses selalu. Susu kental dicampur durian, warnanya putih enak dimakan. Selamat Natal saya ucapkan, berbagi kasih dan kedamaian. Di toko rental ada petani, dia lapar merebus bakmi. Selamat Natal umat Kristiani, sebarkan kasih di atas bumi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk sambutan yang telah disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur. Terima kasih Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang sudah berkenan memberikan sambutannya sebagai bentuk praktek nyata toleransi beragama dan moderasi beragama yang memang tahun ini sedang digalang dan digencar-gencarkan oleh Kementerian Agama. Baik hadirin dan sidang masa raya Natal serta tamu undangan yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita dengarkan dan kita simak bersama sambutan penjabat Bupati Barito Timur. Dengan hormat yang terhormat Bapak Indra Gunawan SE MPA, kami silakan kita berikan aplaus dan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk penjabat Bupati Barito Timur, Bapak Indra Gunawan SE MPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita semua berbahagia dan bersukacita dalam rangka perayaan Natal gabungan pemerintah daerah, TNI, Polri, DPRD, PKK, organisasi wanita, gereja-gereja se-Kabupaten Barito Timur tahun 2023. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur yang hadir. Yang saya hormati Sekretaris Daerah sebagai Ketua Panitia Pak Panahan, terima kasih. Yang terhormat Bupati periode 2018-2023 Bapak Ampera dan Ibu. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, Lurah, Kepala Unit Satuan Kerja se-Kabupaten Barito Timur. Yang terhormat Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Barito Timur. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur. Yang terhormat Bapak Ibu Pendeta Pastur hamba Tuhan yang hadir pada kesempatan pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh gereja, dan yang saya hormati panitia beserta jajarannya. Terima kasih. Agendanya pada malam hari ini saya sangat surprise Pak Panahan, dan alhamdulillah semuanya bergembira dengan ada anak-anak sehat semua di depan kita. Dan yang saya hormati dan saya banggakan hadirin undangan dan sidang masa raya Natal yang berbahagia. Pada malam hari ini merupakan perayaan umat Kristiani yang selalu menghadirkan kehangatan, pengharapan bagi segenap umat manusia dalam peringatan yang kita diingatkan kembali tetap melaksanakan kehidupan bersama-sama di muka bumi yang tentunya dalam keadaan apapun, dalam hal
kesederhanaan dan situasi yang kita hadapi pada akhir-akhir tahun ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam semangat Natal ini saya mengajak kita semua untuk memelihara kedamaian, senantiasa berpikir cerdas dan bekerja keras dalam mengupayakan sumber daya manusia, sumber daya alam yang ada di Kabupaten Barito Timur ini, yang saya tentunya baru berada di Kabupaten Barito Timur ini, tetapi melihat bagaimana kayanya Kabupaten Barito Timur ini yang dihuni oleh umat manusia berbagai macam agama dan suku, tetapi hidup damai berdampingan. Oleh sebab itu saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya ditempatkan menjadi pejabat bupati di Kabupaten Barito Timur dalam masa sampai tahun 2024 yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur terus upaya melakukan pembinaan guna mewujudkan kehidupan yang harmonis antar beragama, yang kita ketahui selama ini dalam pelayanan kami kepada pemerintah, kepada masyarakat, kepada umat beragama yang harapan sangat tinggi. Kami sebagai pemerintah Kabupaten Barito Timur mohon maaf apabila sampai hari ini pelayanan kami kepada Bapak Ibu sekalian, kepada masyarakat belum dapat memenuhi target yang sempurna. Oleh sebab itu maka kami mohon doa, mohon dukungan kepada Bapak Ibu sekalian dalam hal pembangunan yang dapat kita rasakan bersama ke depan akan lebih baik dan tentunya akan membawa ekosistem masyarakat yang toleran, harmonis sebagai modal untuk mewujudkan bumi jari janang Talalawa. Pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur sampai saat ini terus memperhatikan pembangunan baik fisik maupun non fisik semua umat, rumah ibadah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu maka apa yang sudah diberikan sedikit dimanfaatkan sebaik mungkin, dipelihara sebaik mungkin, dan tentunya apa yang sudah kita bangun kita penuhi dengan jamaah. Oleh sebab itu maka harapan kami, harapan tokoh agama yang ada di Kabupaten Barito Timur ini tentunya umat Kristiani dapat menjadi satu pelopor kedamaian serta menjadi mitra pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, begitu pula dengan kesempatan Natal tahun ini saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, masyarakat, momentum untuk memperbaiki kualitas diri baik dalam beribadah kepada Tuhan, berinteraksi kepada masyarakat, sesama manusia, dan lain sebagainya. Momentum ini adalah bagaimana setiap tahun kita melakukan introspeksi diri kepada diri kita sendiri, kepada orang tua, kepada anak, dan masyarakat sekitar. Pada tahun 2024 yang tadi disampaikan oleh Bapak Amadi sebagai Ketua Agama di Kabupaten Barito Timur, bahwasannya kita akan mengadakan pesta demokrasi yang tentunya akan melibatkan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Barito Timur. Harapan kami dari Forkompimda bahwasannya kedamaian tetap terjaga, persatuan kesatuan di dalam masyarakat, di dalam keluarga dapat lebih baik lagi. Boleh kita terkotak-kotak di dalam pemilihan, akan tetapi persatuan kesatuan yang ada sejak daripada lahir kita di Kabupaten Barito Timur ini hidup damai, seperti apa yang saya lihat di depan saya ini. Bagaimana kita bersampingan, berdampingan, saling hormat menghormati. Terus kami harapkan peran aktif para tokoh agama, ulama memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat agar dalam masa kampanye, masa tenang, dan masa pemilihan nanti kita tetap terjaga. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah tidak beri pantun lagi karena sudah
dibacakan semua oleh Pak Ahmadi. Akhirnya saya atas nama pemerintah Kabupaten Barito Timur, atas nama pribadi keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Natal 25 Desember tahun 2023 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Dan tadi disampaikan oleh Pak Sekda ada beberapa partisipasi dari para OPD, kepala OPD, teman-teman ASN di pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur untuk menyampaikan atau memberikan door prize. Saya ucapkan terima kasih dari kita untuk kita acara ini. Artinya bagaimana acara yang damai pada malam hari ini, kebersamaan dan lain sebagainya diimplementasikan di dalam bekerja. Artinya kita bekerja sama, bergotong royong dalam menghidupkan semangat kerja untuk melahirkan kinerja yang lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin tetap bertahan di tempat Pak untuk mengabadikan momen ini dalam foto bersama. Kami mengundang Ketua Panitia Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bupati Barito Timur pada masanya Bapak Ampera beserta istri. Kami langsung mengundang untuk ke panggung. Kami persilakan. Ya, inilah bagian dari momen yang berbahagia dan sangat istimewa di mana Kabupaten Barito Timur, kabupaten yang kita cintai, yang terdiri dari kemajemukan suku dan juga agama, namun memiliki moderasi dan toleransi yang tinggi, sehingga dalam seluruh pelaksanaan acara umat beragama boleh saling mendukung satu dengan yang lain. Baik, kami persilakan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bapak Ampera beserta istri, mohon berkenan. Iya, kami silakan. Boleh di samping kiri dan kanan Bapak PJ Bupati untuk mengabadikan momen yang begitu istimewa pada malam hari ini. Apa kameranya? Kami mengundang juga kepada pemuji kita Michael dan juga Bapak Pendeta Reo Penggabean sudah memberikan kita siraman rohani berkat-berkat Tuhan. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Terima kasih untuk momen istimewa dalam rangkaian foto bersama pada malam hari ini. Terima kasih Bapak PJ Bupati beserta unsur pimpinan lainnya. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk semula. Iya, luar biasa pada kesempatan malam hari ini. Tuhan begitu baik sehingga membuat seluruh rangkaian acara kita berjalan dengan lancar. Ada berbagai hal yang bisa kita terima berkat-berkat Tuhan, baik itu dalam kebenaran firman-Nya, melalui puji-pujian dan kebersamaan kita. Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, untuk acara seremoni telah kita ikuti bersama. Dan sementara kita lanjut untuk door prize berikutnya, kita akan dihibur kembali dengan pujian kemuliaan bagi nama Tuhan yang akan dinyanyikan oleh artis ibu kota pemuji bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita panggilkan kembali dan kita sambut Michael Panjaitan. Yang masih semangat tepuk tangannya mana? Kurang semangat tepuk tangan sekali lagi Barito Timur. Masih semangat semua ya? Saya dapat info itu katanya door prize malam ini keren-keren banget ya Kak. Ada mesin cuci, ada apa lagi? Kulkas, ada apa lagi? Rumah, ada rumah, ada mobil, ada apa lagi? Ada sepeda, banyak banget ya. Jadi saya rindu, kenapa Kak? Gimana? Sepeda listrik juga ada ya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara yang ada di Barito Timur yang malam hari ini ada di tempat ini. Bolehkah kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau memuji Tuhan? Saya mau lihat siapa yang semangat banget memuji Tuhan malam ini.
langsung dapat door prize berupa ucapan terima kasih, gitu ya. Ada nggak yang mau nemenin saya di sini malam ini? Saya sendiri banget ya. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau tes dulu suaranya ya, yang tahu lagunya sama-sama. Dia lahir untuk kami. Sebentar bro, ini udah dikasih nasi kotak belum ya? Udah makan ya? Mau door prize nggak? Dan ini yang semangat ya. Dia lahir untuk kami semua. Dia mati untuk kami. Dia bagi kami semua. Serukan sama saja di atas. Sekali lagi sama-sama nyanyikan. Dia lahir. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bagi kami semua. Nyanyikan. Yaitu firman Allah. Yaitu firman Allah. Yang Tuhan luar biasa. Terserah Tuhan kasih. Kalau dikasihnya tisu mau, dikasihnya air minum mau. Pak Seda di mana Pak? Kita kasih apa sama Ibu Pak? Kasih ucapan terima kasih aja katanya. Gimana dong? Oke, nyanyi dulu siapa tahu Pak Seda tergerak. Dia